warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Andriani dari kelas ES 4E, NIM 18202101666. Langsung saja, saya di sini akan membahas Q&A tentang kasus akad wakalah berikut. Pertanyaan yang pertama yaitu, dalam kasus akad wakalah tersebut, mengapa pihak bank meminta sejumlah uang sebagai keuntungan? Karena kasus tersebut termasuk ke dalam akad murabahah bil wakalah, yaitu jual beli murabahah dengan sistem wakalah atau mewakilkan. Perlu diketahui bahwa jual beli murabahah adalah jual beli barang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, setelah bank syariah selesai membeli barang dari penjual dan telah mendapatkan hak kepemilikan atas barang tersebut, bank syariah kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dan meminta sejumlah uang atau keuntungan yang telah disepakati kedua pihak. Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan wakil dan delegasi? Wakil adalah pokok dari serah terima itu sendiri. Apa yang diperintahkan oleh muwakil adalah dasar hukum wakil itu melakukan. Dengan demikian, sempurnanya serah terima barang yang diwakilkan adalah bisa diputuskan oleh wakil. Sedangkan delegasi atau utusan, ia hanya sekedar peran pengganti dari orang yang mengutus dalam penerimaan barang. Keputusan menerima barang yang ia lakukan tergantung pada penerimaan pihak yang mengutus. Jadi, perbedaan antara wakil dan delegasi terletak pada wilayah tasarufnya. Wakil lebih fleksibel dibanding dengan delegasi karena wakil bisa memutuskan transaksi, dan delegasi tidak memiliki tugas ini. Pertanyaan yang ketiga, dalam kasus ini, objek yang diwakilkan adalah jual beli rumah. Lalu, objek apa sajakah yang boleh diwakilkan? Objek mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan muwakil. Namun, tidak semua hal bisa diwakilkan kepada orang lain, sehingga objek yang diwakilkan tidak diperbolehkan melanggar syariah Islam. Para ulama juga berpendapat bahwa tidak boleh menguasakan sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah seperti sholat, karena ibadah badaniyah dituntut untuk melakukan atau dikerjakan sendiri, dan diperbolehkan menguasakan sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya. Pertanyaan yang keempat yaitu, kapan akad wakalah dalam kasus ini berakhir? Akad wakalah dinyatakan berakhir apabila tugas atau amanat yang diberikan muwakil kepada wakil telah diselesaikan dan disampaikan kepada muwakil. Dan dalam kasus ini, apabila akad wakalah telah selesai, maka dilanjutkan dengan melakukan akad murabahah. Sedangkan delegasi atau utusan, ia hanya sekedar peran pengganti dari orang yang mengutus dalam penerimaan barang. Keputusan menerima barang yang ia lakukan tergantung pada penerimaan pihak yang mengutus. Jadi, perbedaan antara wakil dan delegasi terletak pada wilayah tasarufnya. Wakil lebih fleksibel dibanding dengan delegasi karena wakil bisa memutuskan transaksi, dan delegasi tidak memiliki tugas ini. Pertanyaan yang ketiga, dalam kasus ini, objek yang diwakilkan adalah jual beli rumah. Lalu, objek apa sajakah yang boleh diwakilkan? Objek mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan muwakil. Namun, tidak semua hal bisa diwakilkan kepada orang lain, sehingga objek yang diwakilkan tidak diperbolehkan melanggar syariah Islam.
Para ulama juga berpendapat bahwa tidak boleh menguasakan sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah seperti sholat, karena ibadah badaniyah dituntut untuk melakukan atau dikerjakan sendiri, dan diperbolehkan menguasakan sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya. Pertanyaan yang keempat yaitu, kapan akad wakalah dalam kasus ini berakhir? Akad wakalah dinyatakan berakhir apabila tugas atau amanat yang diberikan muwakil kepada wakil telah diselesaikan dan disampaikan kepada muwakil. Dan dalam kasus ini, apabila akad wakalah telah selesai, maka dilanjutkan dengan melakukan akad murabahah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismina Amalia dari kelas Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan membahas Q&A seputar akad wakalah. Salah satu yang berhubungan dengan akad wakalah yaitu praktek makelar. Nah, apakah praktek makelar sudah sesuai dengan prinsip syariah? Sebelum ke jawabannya, saya akan menjelaskan tentang apa itu wakalah. Akad wakalah yaitu pemberian kuasa kepada orang lain atau suatu pekerjaan yang semestinya dilakukan sendiri, namun karena suatu hal orang tersebut mewakilkan urusannya kepada orang lain. Sedangkan makelar adalah sebutan bagi orang yang bekerja menjadi perantara antara penjual dan pembeli untuk menjualkan barang-barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Dalam pertanyaan tersebut, saya mengambil contoh praktek jual beli tanah yang menggunakan jasa makelar di desa saya, yaitu Desa Tulakan. Alasan umum kenapa masyarakat di Desa Tulakan menggunakan jasa makelar dalam jual beli tanah, yaitu dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang jual beli tanah, dan akan lebih mudah jika urusannya mereka menggunakan jasa makelar. Pada dasarnya, makelar jual beli tanah di Desa Tulakan telah memenuhi unsur-unsur menurut syarak, di antaranya yang pertama yaitu dalam praktik makelar tanah di Desa Tulakan, pihak makelar dan pemilik tanah saling bertemu dan membuat kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kedua yaitu dari segi objeknya. Tanah bukanlah sesuatu yang dilarang maupun diharamkan, sedangkan untuk komisinya sendiri sudah ditetapkan di perjanjian awal. Untuk pemberian kompensasi akan diberikan ketika semua sudah terlaksana. Yang ketiga dari segi sigot atau ijab kabul. Perjanjian jual beli tanah melalui makelar di Desa Tulakan dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan dalam bentuk surat perjanjian. Adapun sesuatu yang bertentangan pada praktek jual beli tanah melalui makelar di Desa Tulakan jika ditinjau dari akad wakalah antara lain, yang pertama, tidak diketahui penjual atau orang yang mewakilkan berapa nilai harga jual yang dipasarkan oleh makelar atau pihak yang diberi wakil. Yang kedua, makelar melakukan penjualan di atas harga yang ditentukan oleh pemilik tanah. Yang ketiga, makelar melakukan penekanan terhadap pihak penjual atau pembeli yang menggunakan jasanya. Walaupun makelar mempermudah transaksi, namun tindakannya dikatakan tidak dibenarkan oleh syarak karena ada unsur penekanan dan adanya unsur yang dirugikan dari salah satu pihak. Karena sistem praktek tersebut, maka bisa dikatakan jual belinya tidak sah dan tidak sesuai dengan akad wakalah. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah boleh pihak makelar atau pihak yang mewakilkan tugasnya kepada orang lain? Jawabannya yaitu boleh. Dalam aturan wakalah, seseorang makelar boleh mewakilkan ke orang lain atas seizin orang yang mewakilkan atau si penjual. Kasus mewakilkan orang lain ada dua keadaan.
Yang pertama yaitu orang yang mewakilkan atau pihak penjual melarang makelar untuk diwakilkan ke orang lain. Maka makelar tidak boleh mewakilkan kepada siapapun tanpa ada perbedaan pendapat. Yang kedua yaitu orang yang mewakilkan atau pihak penjual mengizinkan makelar untuk mewakilkan ke orang lain, maka dia boleh mewakilkan ke orang lain. Cara pembagian keuntungannya yaitu sesuai dengan kesepakatan antara makelar dan orang yang diwakilkan, asal tidak ada pihak yang dirugikan atas akad tersebut. Terima kasih, demikian Q&A yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meliban Stadiari, kelas ES 4E, NIM 183. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wakalah dalam urusan jual beli online. Yang pertama, di era milenial seperti saat ini, perkembangan zaman semakin modern, teknologi semakin canggih dan terus berkembang. Saat ini, segala bentuk aktivitas manusia yang biasa dikerjakan secara manual sudah bisa dikerjakan hanya dengan sentuhan-sentuhan ponsel saja, termasuk kegiatan jual beli. Kegiatan perdagangan atau jual beli sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Di zaman Rasulullah, kegiatan jual beli dilakukan dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli di suatu tempat seperti pasar. Namun saat ini, kegiatan jual beli sudah biasa dilakukan dengan cara yang lebih mudah. Bisa dilakukan di mana dan kapanpun selama 24 jam dengan menggunakan sistem online dari smartphone atau gadget yang sudah terkoneksi dengan internet. Lalu, transaksi barang dan jasa melalui media online ini masuk kategori muamalah di bidang perdagangan ataupun bisnis, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau dengan beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan fikih muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama, dagang, perserikatan, atau perkongsian. Dalam transaksi jual beli online, penjual menyerahkan barangnya tidak secara langsung kepada pembeli. Ada pihak ketiga, yaitu kurir atau service delivery, yang menjadi perwakilan penjual untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, jual beli bisa diwakilkan kepada orang lain untuk berjualan atau membeli suatu barang. Setiap perkara boleh dilakukan sendiri oleh seseorang, boleh ia mewakilkan kepada orang lain, dan boleh menerima perwakilan dari orang. Maka oleh karena itu, transaksi melalui kurir atau delivery service secara hukum boleh dilakukan, namun dengan catatan bahwa kurir atau delivery service tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Karena jual beli fadli atau menjual harta milik orang lain tanpa surat kuasa atau perwakilan, hukumnya adalah batal. Seseorang wakil tidak boleh melakukan transaksi jual beli kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama, hendaklah ia menjual barang yang diamanatkan dengan harga yang berlaku berdasarkan perhitungan uang yang beredar di daerahnya. Lalu yang kedua, ia tidak menjual untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, ia tidak boleh mengatasnamakan orang yang mewakilkan kecuali dengan izin. Transaksi melalui kurir ini dalam fikih mazhab Asy-Syafi'i dinamakan jual beli dengan wakalah atau perwakilan. Wakalah menurut istilah adalah penyerahan kepada seseorang atas apa yang harus dikerjakan yang diperbolehkan diwakili kepada orang lain dengan sikhat untuk dikerjakan orang lain semasa hidup pemberi kuasa.
wakalah diperbolehkan oleh syarat berdasarkan hadis. Mazhab Asy-Syafi'i memperbolehkan wakalah atau perwakilan dalam setiap hak-hak urusan manusia yaitu segala hal yang berkaitan dengan individunya, bukan komunitasnya, seperti mewakilkan jual beli, pernikahan, perceraian, syirkah, perdamaian, dan lainnya. Wakalah adalah akad yang tidak mengikat. Artinya, seorang wakil atau orang yang mewakilkan tidak wajib meneruskan akad wakalah. Setiap pihak boleh membatalkan akad tersebut kapan saja mereka inginkan, dan akad itu menjadi gugur dengan meninggalkannya salah satu pihak. Berdasarkan hasil pembahasan tadi, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian jual beli online tetap sah dan tidak melanggar syarak sepanjang antara pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki itikat baik untuk tidak berbuat curang atau bebas dari upaya penipuan atau tadlis ataupun tipu muslihat atau takhir. Lalu yang kedua, penjual maupun pembeli adalah orang yang akil balik, dewasa atau bukan mumayyid dan cakap hukum. Lalu yang ketiga, menurut mazhab Asy-Syafi'i, jual beli diperbolehkan dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Jual beli diperbolehkan selama barang yang diperjualbelikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan atau telah diketahui jenis dan sifat barang yang akan dibelinya. Lalu yang keempat, jual beli online termasuk dalam jual beli dengan wakalah atau diwakilkan. Maka transaksi melalui kurir atau delivery service secara hukum boleh dilakukan, dengan catatan bahwa kurir atau delivery service tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.